Baik, tadi sampai di model Godfrey ya. Ada lagi model Villamil Molina. Sama juga mirip-mirip ya sebenarnya. Di sini ada development, pre-production, production, post-production, dan delivery. Gambarannya sama, secara garis besar itu development di sini konsep ya, konsep yang mau kita usulkan gitu ya. Jadi mulai dibentuk idenya, tujuan, sasaran apa sih yang mau dicapai, lalu masuk ke pre-production ya. Sudah bisa mempekerjakan para spesialis misalnya yang terlibat kayak kru produksi, proses aplikasi multimedianya, sewa atau rekrutmen juga yang ahli di bidangnya ya, sewa studio rekaman, kru video gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke tahap production ya, riset konten, ada pengembangan outline, grafis 2D atau grafis 3D kalau pakai 3D ya, rekaman suara, video digital, dan persiapan authoring tool ya, sehingga nanti merekatkan atau mengintegrasikan menjadi sebuah produk yang utuh untuk siap diuji. Nah, lalu masuk ke post production. Di sini masuk tahapan pengujian alpha dan beta ya, tapi sebelum masuk uji alpha, pengembang ini akan memperhatikan aspek-aspek desain aplikasi, tujuan dan sasaran ya, konten, teks narasi, grafis, suara, navigasi, kode programnya seperti apa, delivery, waktu pembiayaan, dan pertimbangan hukumnya. Dilanjutkan dengan delivery, yaitu tahap akhir dari pengembangan aplikasi multimedia. Jadi mau pakai cara apa nih ya, internet ya, berbasis kios, atau yang seperti apa. Nah, semua metode ini diperlukan perhatian yang khusus, terutama kaitannya dalam logistik pengiriman. Lalu ada lagi model Sherwood Road ya. Ada 6 tahapan. Di sini ada project initiation, ada specification, ada design, ada production, ada review and evaluation, dan yang terakhir delivery. Project initiation-nya fokus pada perencanaan. Nah, ada strategi secara menyeluruh, penghitungan anggaran, biaya, hak cipta, lisensi, manajemen resiko ya, sampai ke kontrol polisi ditetapkan pada tahap ini. Jadi kriteria penerimaan oleh klien itu memang diuraikan, serta rencana awal proyek ini sudah mulai disiapkan. Nah, lalu masuk ke spesifikasi. Spesifikasi ini menilai ulang kelayakan proyek. Nah, lalu dispesifikasikan juga secara rinci ya, dari fungsi, persyaratan kinerja kalau ada, konten, sampai tujuan dari hasil lainnya ya. Tidak ketinggalan juga usability, ini mulai ditetapkan spesifikasi usability-nya seperti apa. Setelah dispesifikasikan, masuk ke tahap desain ya. Outputnya apa? Outputnya desain dokumen. Ini identifikasi, mengenali aktivitas manusia yang didukung oleh sistem multimedia interaktif yang diusulkan. Setelah desain, mirip ya dengan metode-metode sebelumnya, masuk ke tahap production. Di sini monitoring dan tinjauan ya, tentang ketaatan pada aspek teknis. Lalu produk yang sudah dibuat di review dan evaluasi. Nah, selalu diperiksa nih pada setiap akhir tahapan konseptualisasi, spesifikasi, rancangan dan produksi sebelumnya ya. Untuk apa sih? Untuk memelihara kelangsungan hidup ya produk. Baru masuk ke tahap delivery dan implementasi.
Nah, sama gambaran umumnya ya. Outputnya di delivery and implementation ini ada release note, ada packaging ya, lalu ada lagi product support sama client acceptance. Baik, yang terakhir akan kita bahas tentang model Vaughan ya. Vaughan ini mengusulkan ada 4 fase ya, fase analisis, desain dan produksi, pengujian dan pengiriman. Nah, secara umum sama ya, di analisis itu analisis kebutuhan, lalu masuk ke desain dan produksi. Jadi setiap rencana ini dibuat desainnya, kemudian diproduksi menjadi produk yang bersifat sementara ya. Ditentukan struktur dasarnya mau gimana multimedianya. Apakah dia struktur linear ya, hierarkis, non-linear atau komposit gitu. Lalu masuk ke tahap pengujian, ada alpha sama beta ya, alpha release. Alpha release itu hanya untuk kalangan internal. Kalau beta itu melibatkan banyak orang di luar lingkungan tim pengembang, lalu masuk ke tahap pengiriman. Di sini perlu dipertimbangkan juga apakah perangkat lunak multimedia itu yang sudah dikembangkan tadi akan digunakan secara live atau harus install ke device masing-masing penggunanya. Nah, dari pemaparan 4 model barusan ya, silahkan teman-teman tarik kesimpulan sendiri, bagaimana sih perbandingan keempatnya, apa sih perbedaan yang mencolok ya menurut kalian. Apakah ada satu model yang paling gitu ya paling baik gitu, ataukah sama saja, ataukah bagaimana ya, silahkan bisa dikaji kembali ya. Oke, sampai di sini materi tentang siklus pengembangan sistem multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.